Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama saya, Guru Aris, belajar semudah menarik garis. Teman-teman, mungkin di antara kita sering terucap kata-kata di mana ketika hujan turun, kata-kata ini sering terlontar secara tidak sengaja. Misalnya nih, ketika kita sudah siap-siap mau main ke rumah teman, tiba-tiba turun hujan, maka kita akan terucap seperti ini. Ya, hujan, nggak jadi deh main ke rumah teman. Atau, ini gara-gara hujan, jadi saya nggak jadi nih jalan-jalan ke mall. Nah, sadar nggak sih kalian bahwa kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang kurang pantas diucapkan ketika hujan turun. Memang hati ini terasa gimana gitu ya, karena kita sudah siap-siap mau pergi, tiba-tiba hujan turun, ya kan? Rasanya seperti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tahukah kalian jika kalimat yang seperti ini merupakan salah satu kalimat kufur nikmat? Karena secara tidak langsung kita mengingkari nikmat Allah berupa hujan yang turun. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang sering kita sebut BMKG, hujan adalah endapan dari cairan atau zat padat yang berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, hujan merupakan tetesan air yang jatuh dari udara setelah mengalami proses pendinginan. Nah, teman-teman sekalian, menurut Islam, di dalam Islam hujan memiliki kedudukannya sendiri nih. Jadi posisi hujan di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat spesial. Kenapa? Karena hujan memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan. Tidak hanya manusia, tetapi bagi seluruh penghuni bumi. Oleh karena itu, tidak salah lagi jika Islam menganggap bahwa hujan itu merupakan rahmat Allah yang harus kita syukuri. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa hujan yang turun ke bumi untuk menyuburkan tanah yang gersang, agar nantinya dapat menumbuhkan tanaman yang bermanfaat. Allah berfirman, "Kami turunkan dari langit air yang berkah, banyak manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Ini termasuk ke dalam Quran surat Qaf ayat 22. Nah, teman-teman, gimana? Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujan selama 1 tahun, atau nggak usah 1 tahun deh, selama 6 bulan, gimana? Apakah tanaman itu akan tetap tumbuh? Kita sudah susah-susah menanam padi, ternyata Allah tidak menurunkan berkahnya yang berupa hujan, yang berupa air yang turun dari langit itu di tempat kita. Kira-kira kita bisa panen gak ya? Tentunya tidak bisa, karena dengan diturunkannya hujan di wilayah tersebut, maka akan menumbuhkan tanaman-tanaman atau biji-bijian yang sudah kita tanam atau kita semai dan nantinya akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi kehidupan kita. Nah, proses terjadinya hujan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ayo, ada yang tahu nggak nih apa itu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, evaporasi adalah merupakan proses penguapnya air yang ada di permukaan bumi. Ya,
Jadi seluruh air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap. Kenapa kok bisa menguap? Karena adanya panas sinar atau cahaya matahari yang menyinari bumi sehingga mengakibatkan penguapan bagi seluruh air yang ada di bumi. Termasuklah air cucian piring, air bekas cuci baju, air bekas bekas pipis, pokoknya semua air yang ada di bumi itu nanti akan diuapkan oleh matahari. Nah, setelah menguapnya air tersebut, maka hasil uap air itu nanti naik ke atas dan akan mengalami tahapan kondensasi, yaitu proses berubahnya uap air menjadi embun. Kira-kira sama nggak ya embun yang berproses di atas langit dengan embun yang terjadi ketika kita berada di gunung? Ayo, siapa yang pernah melihat embun ketika sedang berada di dataran tinggi atau di gunung? Iya, betul. Prosesnya hampir sama, tetapi kalau embun yang ada di pegunungan itu embunnya langsung ada di permukaan bumi. Tetapi embun atau proses kondensasi yang ada saat proses terjadinya hujan itu embunnya berkumpul di atas langit. Kenapa kok di atas langit? Karena nanti semua embun yang terkondensasi itu akan menjadi titik-titik air atau titik embun dan bertambah banyak serta membentuk awan. Nah, jadi ternyata awan itu berasal dari air ya. Betul. Ternyata awan itu berasal dari air yang telah diuapkan dan berkumpul menjadi titik embun di atas langit. Kenapa kok bisa menjadi awan ya? Itu disebabkan karena suhu yang di sekitar awan tersebut itu lebih rendah dari matahari. Nah, setelah itu suhu yang tinggi akan membuat titik embun bertambah banyak dan membuat awan. Itu tadi. Nah, ini nanti ada awan ya, ada awan yang berbentuk gajah, ada awan yang berbentuk singa, ada awan yang berbentuk kuda, atau ada awan yang berbentuk guru aris yang ganteng. Ya kan? Nah, nanti awan yang berbentuk berbentuk semua hewan itu tadi atau berbentuk guru aris yang ganteng tadi itu akan berkumpul dan mengikuti angin menuju ke tempat yang suhunya lebih rendah. Maksudnya suhunya lebih rendah gimana? Suhunya di suatu wilayah itu kalau dia lebih panas, awannya akan bergeser ke arah pegunungan yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Nah, siapa yang membawa tadi? Yaitu yang membawa adalah angin. Setelah dia terbawa oleh angin, awan-awan tersebut bertemu dan bersatu dengan awan lainnya, membentuk awan yang lebih besar sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Tuh, berarti ini kalau awannya gelap, betul nggak ya kalau disebut dengan mendung? Ayo, betul nggak? Iya, benar. Awan yang lebih gelap itu sering kita sebut dengan awan mendung. Gelapnya awan ini ya disebabkan karena ketika awan itu terbawa oleh angin, dia bawa temennya. Temennya siapa? Temennya adalah partikel-partikel lain
yang sedang berkelana bersama angin. Jadi selain awan, di atas langit itu ada partikel-partikel lain, ada debu mungkin ya, ada bintang nggak di atas langit? Ada, tapi bintang nggak ikut berkumpul bersama awan, karena bintang lebih tinggi tempatnya. Jadi ada debu, ada segala macam, ada kotoran yang semua macamnya itu ya, ada bekas bakaran-bakaran atau segala macam itu. Itulah yang dibawa oleh angin dan berkumpul menjadi satu, dan dia membentuk awan menjadi lebih gelap. Nah, setelah dia awannya gelap ya dan berkumpul bersama teman-temannya, ini kan ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu gentong air ya. Awan itu kan tadi bawa embun, bawa air ya. Embun yang terkondensasi tadi ya, atau uap air yang terkondensasi tadi, itu ibarat gentong air yang sudah kepenuhan. Nah, kalian bisa bayangin ya, gentong air yang sudah kepenuhan terus diisi terus. Nah, lama-lama airnya nanti gimana? Iya betul, airnya akan tumpah. Begitu juga dengan awan tadi. Akhirnya awan yang sudah tidak kuat lagi menampung air, butir-butir air tersebut nanti akan tertarik oleh gravitasi bumi sehingga turunlah hujan. Nah, dengan tertariknya butir-butir air oleh gravitasi bumi ini, itulah disebut dengan presipitasi. Nah, gimana? Rumit bukan proses terjadinya hujan? Kalaulah bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil hujan akan turun ke bumi. Karena semua proses tersebut tidak mendapatkan izin dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tidakkah kamu lihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga yang menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dilimpahkanlahnya butir-butiran air itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkan dari siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diturunkan nikmat oleh Allah berupa hujan melalui malaikat Israfil. Kok Israfil? Betul nggak ya? Coba, betul apa enggak? Ya, ayo. Bukan ya, bukan malaikat Israfil ya. Ayo. Iya betul, ternyata malaikat Mikail yang menurunkan hujan atas izin Allah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, karena rumitnya proses terjadi hujan ini, kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak boleh lagi tuh nanti kita terucap kata-kata yang tidak baik ketika hujan turun.
Malahan sebaiknya kita berdoa kepada Allah, karena ketika hujan turun itu adalah salah satu waktu terijabahnya doa-doa semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Oke, sudah paham bukan? Kalau begitu, yuk mari kita berdoa ketika turun hujan. Sudah hafal semua kan? Oke, coba ikuti ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, terima kasih. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terus membuat kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.